dipersembahkan oleh Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Ada berita atau kabar yang mengagetkan bagi dunia pers khususnya dan juga bagi pencinta demokrasi umumnya. Karena tiba-tiba ada draft undang-undang tentang penyiaran yang sudah menjadi rancangan dari Balik DPR dan dibahas di Balik 27 Maret 2024. Tapi baru jadi berita heboh minggu ini yang isinya sangat mengagetkan. Draft ini salah satu pasalnya, pasal 50B ayat 2, itu ada bunyinya begini. Selain membuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, draft ini memuat larangan mengenai isi siaran dan konten siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian. B. Isi siaran dan konten siaran terkait rokok. Ini yang dilarang. Kemudian penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Itu satu masalah yang bikin ribut karena melarang juga penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Padahal dalam dunia jurnalistik, investigasi itu adalah liputan yang sangat penting. Saya berapa kali jadi pemret, salah satu yang saya wajibkan TV yang saya pimpin membuat program investigasi. Karena itu bagi saya adalah mahkotanya jurnalistik. Dan dalam kuliah-kuliah jurnalistik, tayangan investigasi itu adalah tayangan yang paling penting dari semua tayangan yang ada. Dan itu dilarang oleh draft undang-undang ini. Padahal tayangan eksklusif investigasi itu dipakai oleh semua media di seluruh dunia. Watergate di Amerika tidak akan terbongkar yang menyebabkan Nixon mundur dari kursi presiden kalau bukan investigasi dari dua wartawan Washington Post waktu itu. Kalau nggak salah namanya Bob Woodward dan Carl Bernstein ya. Dan itu menyebabkan Presiden Amerika jatuh. Dan semua media di dunia punya tayangan investigasi. Karena itu agak aneh kalau undang-undang di Indonesia mau melarang tayangan semacam itu. Dan yang kedua adalah tumpang tindih. Karena dalam draft undang-undang ini sengketa tentang penyiaran itu diselesaikan oleh KPI. Sementara Undang-Undang Pokok Pers tahun 99
sengketa itu diselesaikan oleh Dewan Pers. Dan harap ingat, Dewan Pers itu adalah lembaga independen yang anggotanya diambil dari profesional wartawan 3 orang, 3 lagi dari pemilik atau perusahaan pers, 3 lagi dari tokoh masyarakat. Sementara KPI itu lembaga yang di bawah pemerintah. Jadi itu sengketanya nanti akan diserahkan dan diselesaikan oleh KPI menurut undang-undang ini. Tapi apakah dengan demikian undang-undang pokok pers sudah tidak berlaku? Itu juga jadi permasalahan yang hari-hari ini jadi pembicaraan. Dan tapi yang menarik lagi bahwa ILC malam ini pertama kali dalam sejarah adalah KUR. Karena pihak DPR-nya tidak satupun yang mau kita undang ke acara ini. Jadi yang ada KUR-nya adalah yang keberatan terhadap draft ini. Dan tentu saja kami mohon maaf karena dari DPR tidak ada yang bersedia hadir, dari Kementerian Kominfo juga tidak ada yang hadir malam ini, bahkan dari KPI juga tidak datang. Dewan Pers malam ini terpaksa kami wakilkan kepada mantan-mantan Dewan Pers yaitu Uni Lubis dan kalau nggak salah Wina Armada. Dan dua-duanya agak terlambat datang. Demikian pemirsa, malam ini judul Selamat Datang Orde Baru. RU mau bungkam pers. Kita mulai dengan pakar komunikasi mantan komisioner KPI Pusat Ade Armando. Silakan, Bung Ade. Ya langsung ya Bang, makasih. Tapi saya senang sih Bang bahwa nggak ada dari DPR datang, Kominfo nggak datang, apalagi tadi KPI nggak datang. Itu menurut saya menunjukkan bahwa orang-orang di sana itu memang tidak cukup berani untuk datang dan ketemu dengan Abang dan kawan-kawan. Tapi kan yang lebih penting pertanyaan, kenapa mereka nggak cukup berani? Saya rasa karena mereka sadar ini memang problematik di RU ini. Nah, kenapa dilahirkan? Nah itu pertanyaannya Ide siapa sponsornya? Itu pertanyaan yang penting nih buat para penonton nih ya. Sebetulnya siapa yang akan diuntungkan? Siapa sponsornya? Ini misalnya saja nih salah satu contoh yang paling baik untuk menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Di kampus dan di masyarakat sipil itu lazim tuh ya. Mungkin Bung Usman juga bisa cerita nih. Lazimnya kalau mau ada undang-undang nih, tapi undang-undangnya terkaitan sama demokratisasi lah. Sama penyiaran nih kan kaitannya sama media massa, watchdog government kan. Itu lazimnya kalau dulu, itu temen kita, kami nih dari apakah di kampus, kan saya walaupun sudah nggak di UI, tapi saya tetap dosen di UPH, di Pasca ya. Kemudian di gerakan-gerakan sipil, itu biasa udah ada disebarin tuh, draftnya. Ya tolong dipelajari, tolong dikomentari gitu ya. Nah saya nggak tahu, mungkin Bung Usman atau mungkin yang lain ya, di berbagai kelompok lain pernah dapat. Kalau kami tuh nggak dapat. Enggak, saya mungkin bisa nambahkan. Tahun 2002, ketika undang-undang penyiaran dilahirkan, Yang asli ya? yang asli, itu saya waktu itu ketua umum ATPSI. Itu berapa kali kami itu diundang oleh DPR Komisi 1 untuk hearing. Jadi apa aja kita punya komen terhadap draft yang mereka bikin. Dan apa maunya kita. Walaupun tidak sepenuhnya juga dikabulkan. Ya. Banyak yang mengecewakan juga undang-undang yang lahir. Sehingga akhirnya saya ketika itu
sebagai ketua umum memutuskan menggugat ke Mahkamah Konstitusi undang-undang penyiaran yang Ya, tapi sekarang nggak ada kabar. dan Pak Karni bahkan sesudah upaya teman-teman ATVSI itu kan sepanjang 2000 berapa sih? 2002 undang-undangnya, tapi terus hasilnya dilahirkan oleh MK itu tahun 2004 kurang kali ya. Tapi dari 2004 sampai berikutnya itu berulang kali loh ada upaya untuk merevisi undang-undang tersebut dan hampir selalu kampus tuh dilibatkan, masyarakat sipil dilibatkan, LSM dilibatkan. Saya nggak tahu kenapa sekarang yang kali ini kok bisa sediam-diam ini, ya. Dan ternyata memang terus terang, saya sendiri baru baca beberapa waktu yang lalu, yang saya baca yang versi Maret 2024 kalau nggak salah. Ya, ya memang kayak tadi langsung Pak Karin sampaikan di paling awal, para penonton harus sadar nih, kalau sampai televisi dilarang untuk melakukan jurnalisme investigatif, itu celaka kita semua. Kita itu akan tidak memperoleh akses untuk informasi-informasi yang terutama menyangkut mereka yang berkuasa lah, paling tidak begitu kan. Nah kok sampai ada pasal itu di dalam sebuah RUU yang dilahirkan oleh sebuah DPR yang mestinya sih DPR yang paling tidak pro demokrasi lah. Itu kayak kok bisa lewat ya pasal itu. Kan itu harusnya ada perdebatan dulu gitu ya. Nggak usah ngundang kami lah, bahkan kalaupun nggak ngundang kami, mestinya para anggota DPR baca Tapi kan itu. baru draft. Baru draft, belum jadi undang-undang. Iya, tapi kan ini draftnya pada Maret 2024. Mereka akan berakhir pada Oktober 2024. Ya, ini kan tinggal berapa? 4-5 bulan bang. Ya, saya khawatirnya ini memang sedang berusaha dikejar agar jangan terlalu panjang rewel nih masyarakat. Tiba-tiba dia akan meluncur dan lolos. Jadi saya senang sekali bahwa Bang Karni bersedia memberikan peluang bagi teman-teman kami dan teman-teman untuk mendiskusikan ini agar sampai ke pertama-tama DPR dan DPR-nya nggak datang gitu loh Bang. Iya. Udah disediakan waktunya untuk menjelaskan. Ini kan kesempatan yang sangat baik nih. DPR datang ke sini atau Kominfo datang ke sini dan berusaha menjelaskan kepada publik kenapa dilarang investigatif journalism. Kenapa sampai dilarang? Siapa yang takut sih sebenarnya? Titipan siapa pertanyaannya Bang tadi kan penting tuh. Siapa sih bohirnya di belakang ini semua? Itu yang harus dicari memang. Tapi buat saya sih memang ini adalah salah satu, kan undang-undang penyiaran kemudian dikoreksi di undang-undang cipta kerja. Sekarang berusaha dituntaskan lah. Terus terang para penonton dan saya minta maaf buat teman-teman DPR, teman-teman yang lain yang barangkali terlibat, ini buruk sekali ya. Kalau sampai ada sebuah pasal yang jelas-jelas mengatakan dilarang, katanya dilarang kan Bang tadi ya? Iya. Ada kata dilarang ya melakukan investigatif journalism. Ya tidak hanya itu, ada psikotropika. Saya bisa nambahin nih Bang, yang buat penonton juga harus paham nih, ini yang menyangkut saya nih. Salah satu pasalnya bunyinya begini, ini buat para penonton. Model iklan itu dilarang yang homo, lesbian. Ini kita bisa, Anda boleh aja bilang bahwa itu emang harusnya dilarang. Tapi bagaimana Anda melarangnya itu saya nggak ngerti. Modelnya dicek dulu apa? Anda homo nggak gitu ya? Anda lesbian nggak? Kalau Anda homo, cara ngecek homonya juga gimana? Cara ngecek lesbiannya gimana? Tapi bahwa ada sebuah pasal yang mengatakan model iklan dilarang homo, itu sih unbelievable stupid menurut saya. Di bagian lain tidak boleh ada pemberitaan terkait tentang homoseksualitas. Masa nggak boleh sih memberitakan tentang homoseksualitas? Juga nggak boleh menyangkut tadi lesbian, juga menyangkut kepentingan pemilik media misalnya. Itu ada larangannya juga. Jadi saya terus terang saya geleng-geleng kepala ngeliat ini. Ini gimana sih cara bikinnya? Dan kalau forum ini nggak buru-buru menyatakan, tolonglah disampaikan kepada teman-teman abang gitu ya di partai, ini tolonglah di stop. Pasti ada juga
orang-orang dari Partai Abang yang ikut nih, kasih tahu lah, jangan bikin malu kita semua. Kalau Bang Usman udah pastilah ya, Bung Effendi udah pastilah. Karena harganya terlalu mahal kalau ini digolkan dalam kondisi yang saat ini. Itu dulu saya anterin. Jadi misalnya sekarang bahwa LGBT itu berkembang di satu daerah, gak boleh dong. Gak boleh diberitakan karena dilarang untuk memberitakan hal yang terkait dengan homoseksualitas, lesbian, transgender gitu ya. Bayangin, saya nggak tahu apakah maksud si penulis itu atau apa, saya nggak ngerti. Karena dilarang kalimatnya. Jadi nggak boleh tuh kalau itu sampai terjadi di sebuah daerah, entah daerah mana ya, Fen di mana Fen kira-kira? Itu kalau sudah ditulis dilarang, jangan diinterpretasikan. Orang udah dilarang kok diinterpretasikan. Mau di daerah manapun, nggak boleh ya. Nah itu, jadi... Ini kok khusus masuk ke pasal itu ya? Iya. Sebagai sesuatu yang unbelievable. Stupid. Nggak, Funny. bayangkan di sebuah undang-undang di Indonesia, sebuah negara yang mengakui hak asasi manusia, sampai ada pasal, tadi yang jelas kan dilarang investigatif jurnalism. Itu aja udah kelewatan gitu ya. Tapi nggak kelewatan tolol, kita masih bisa bilang, ya maksudnya yang bikin undang-undang ini adalah jangan sampai kalau ada abuse of power gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan, jangan sampai diinvestigasi, kira-kira kan gitu. Jadi masih kelihatan canggih lah, Pen, yang dilarangnya. Tapi kalau melarang model yang homo dan lesbian, itu unbelievably stupid nggak? Nggak boleh ada pemberitaan atau peliputan yang terkait homoseksualitas, lesbian, itu kan stupid. Anda nggak punya interpretasi lain. Dan bahwa itu bisa lolos, memang Bang Kari tadi bilang, ini baru draft loh. Iya, tapi bahwa di draft, kan udah ada beberapa versi. Yang saya baca Maret, yang Anda baca katanya Oktober. Oh, iya, ada sebelumnya ya. Kemudian Udah ada Oktober. Iya. Jadi udah ada tuh itu semua. Ini udah dibahas di balik katanya. Udah dibahas di Balek, serius Bang. Ya deh, sini ditulis. Udah di Balek. Dan itu bisa lolos. Masa nggak ada yang angkat tangan sih untuk bilang, Pak, Bu, ini kenapa ya kalimat yang begini? Kok bisa begini ya? Jadi Bang Ade maksudkan ini, pertama-tama Datuk Garniles ini lebih pada soal redaksionalnya aja sudah nggak masuk akal gitu ya. Kalau mau dicari lagi saya bisa ketemu yang lain. Bahan rapat balik 27 Maret 2024. Nah, ya. Nah itu, jadi kita memang mau tidak mau harus menunggu nih. Tapi satu hal mungkin terakhir sebelum teman-teman yang lain menambahi. Saya sih melihat bahwa ini adalah upaya Bang Karni untuk meloloskan sebuah RUU menjadi undang-undang di saat-saat terakhir ketika orang barangkali diharapkan sudah lagi tidak tertarik untuk membicarakan undang-undang. Dan barangkali ini ada kaitannya, saya duga ya, saya mungkin salah, ini ada kaitannya dengan undang-undang ini berusaha menggolkan upaya agar KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu nantinya punya kewenangan bukan hanya mengatur stasiun-stasiun televisi, tapi juga misalnya over the top, ya, pay TV, ya, seperti yang pasti terkenal Netflix atau Disney Channel dan seterusnya. KPI atau undang-undang ini akan menjadikan KPI sebagai badan regulator terhadap over the top semacam itu, dan juga pada YouTube bahkan, ya, karena nanti akan diatur bukan cuma televisi terestrial atau satelit atau kabel, tapi termasuk di dalamnya adalah televisi-televisi yang kalau dibaca definisinya penyiaran yang di dalamnya termasuk adalah channel-channel atau televisi-televisi berbayar tersebut. Saya duga ini yang ingin digolkan. Sayangnya mungkin bocor, dan sayangnya ada acara seperti acaranya Bang Karni yang malah membahas itu, bukan membahas yang lain. Jadi terima kasih Bang. Terima kasih juga. Ya kenapa saya membahas ini? Karena saya itu orang yang selalu mempush sebuah media yang saya pimpin untuk menciptakan laporan yang investigatif.
baik media cetak dulu maupun media elektronik. Dan konon alasannya juga menarik. Kenapa dilarang? Karena katanya peliputan atau laporan investigatif itu hanya dinikmati, eksklusif investigasi itu hanya dinikmati oleh satu media atau satu grup media. Jadi tidak dinikmati oleh semua media. Lah kalau semua media itu kan bukan investigasi eksklusif lagi. Dan salahnya apa Bang? Kenapa nggak boleh? Misalnya saya sebuah media nih, ya, saya memang punya kemampuan investigatif yang lebih keren dari media-media lainnya. Saya keluarin uang, wartawan-wartawan saya turun dan Ke lapangan menghadapi risiko ya Bang ya. risiko ada yang mati juga. Dan ada yang mati. Di Rusia banyak yang mati, di Arab juga. Bahkan di Italia. Ya, dan sukses melahirkan sebuah karya jurnalistik yang hanya bisa disaksikan di stasiun televisi saya. Loh kok saya jadi salah? Masa saya nggak boleh kalau eksklusif, maksudnya begitu ya? Kalau itu yang saya lakukan. Dan DPR apa keberatan mereka kalau itu terjadi, kalau itu hanya satu station yang menyiarkannya. Taruhlah saya itu CNN lah gitu ya. Hanya CNN di Indonesia yang berhasil. Yang lain enggak. Salahnya di mana? Saya nggak ngerti. Gitu Bang. Baik, sekarang saya mau dengar pendapat dari aktivis HAM, Usman Hamid. Ya sayang sekali anggota DPR-nya nggak ada yang hadir nih. Tapi ada satu anggota DPR yang jelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif mereka. Nah, ini titipan pemerintah. Jadi jangan-jangan mereka nggak datang karena nggak ingin bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa RUU ini begitu problematik gitu. Tapi kalau kita mau jelaskan kenapa demikian, sebenarnya yang pertama-tama perlu kita katakan kan dalam ilmu politik, pers atau media termasuk televisi dan juga radio yang disebut sebagai misalnya media penyiaran, itu kan pilar keempat dari demokrasi. Dialah yang akan melakukan fungsi kontrol ketika partai-partai politik lemah di dalam melakukan fungsi-fungsi kontrol. Dalam konteks ini, pelemahan media jelas sekali. Tadi sudah disebut misalnya tayangan jurnalisme investigatif yang eksklusif itu dilarang. Saya kira argumen anggota DPR yang menjelaskan bahwa itu untuk mencegah monopoli tidak masuk akal. Monopoli itu maksudnya kalau negara misalnya memonopoli media hanya lewat televisi misalnya seperti Republik TVRI gitu. Media lain yang swasta tidak diberikan informasi, itu baru monopoli. Atau media lain dibredel bahkan seperti zaman Orde Baru gitu kan. Nah kalau arahnya ke sana, benar seperti judul diskusi hari ini, selamat datang di era Orde Baru. Yang kedua, secara ilmu hukum, ini jelas banyak melanggar, yang paling dasar adalah melanggar azas-azas hukum. Azas hukumnya jelas kan, lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus mengatasi undang-undang yang umum sebenarnya. Undang-undang khusus tentang media kan sudah ada, Undang-Undang Nomor 40 itu Undang-Undang Pers gitu. Jadi untuk apa lagi diatur? Apalagi di dalam RUU penyiaran revisi ini mau diatur juga kewenangan Komisi Penyiaran bukan hanya pada televisi dan juga radio, melainkan juga media lainnya. Ditambah lagi ada undang-undang lain yang sebenarnya sudah mengatur detail tentang psikotropika, tentang zat adiktif, undang-undang anti narkoba misalnya. Itu ngapain lagi diatur di sini? Jadi ini secara azas hukum sudah sangat bermasalah. Demikian pula yang disebut sebagai undang-undang mengatur tentang konten perjudian. Di dalam hukum pidana kita sudah ada larangan perjudian dan pidana jelas itu. Pasal yang dulu dikenal sebagai pasal Sakongsa, pasal 303 itu kan pasal perjudian. Jadi untuk apa lagi diatur di dalam RUU penyiaran ini gitu. Jangan-jangan ini hanya kamuflase karena isu-isu ini kan cukup populer di masyarakat. Anti narkoba, anti perjudian gitu. Sekedar untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi misi tersembunyi adalah membatasi pers. Nah ini yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam banyak kasus kelihatan sekali sebenarnya yang paling resah dengan tayangan eksklusif dari jurnalisme investigatif adalah pemerintah.
Berkali-kali kan misalnya sebutlah Tempo atau dulu Bang Karni di TV One misalnya gitu. Atau Kompas TV misalnya. Ketika melakukan tayangan eksklusif hasil-hasil jurnalisme investigatif itu menimbulkan gangguan dari pemerintah. Pemerintah telepon editor seniornya, pimretnya, atau bahkan misalnya melakukan pemidanaan. Dulu jurnalis Metro TV di Sulawesi, Upi Asmaradana juga dipidanakan. Nah tapi kelihatannya undang-undang ini mau direvisi karena tidak cukup bisa menjangkau pers. Kenapa? Karena pers selama ini dilindungi oleh undang-undang pers. Yang tidak dilindungi itu misalnya para aktivis ya dikriminalisasi, diserang dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat para sarjana yang melakukan studi politik di Indonesia, baik itu orang luar negeri maupun dalam negeri, semuanya menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang mengalami krisis. Pertama, menguatnya undang-undang represif, hukum pidana, hukum siber, dan lain sebagainya. Kedua, memusatnya kembali kekuasaan pemerintah pusat atau menebalnya kekuasaan eksekutif. Legislatif tidak ada lagi. Yang ketiga, menurunnya kualitas partai politik, tidak ada lagi oposisi. Bahkan dalam RUU penyiaran ini saya kaget juga dengar pernyataannya Pak TB Hasanuddin dari PDIP yang mengatakan bahwa RUU ini diperlukan dan larangan untuk penayangan eksklusif jurnalisme investigatif diperlukan karena selama ini jurnalisme investigatif itu mempengaruhi proses hukum. Itu kan sebenarnya fungsi kontrol masyarakat. Banyak kasus yang ditutup, ya, tidak dibuka, ketika di-expose oleh media, baru kemudian didorong. Jangan lupa pengalaman Orde Baru kita punya kasus Udin. Tanpa Udin nggak mungkin kita tahu ada korupsi di pemerintah daerah setempat. Tapi ongkosnya mahal, dia dibunuh. Gitu. Dan saya kira ada banyak kasus di masa reformasi gitu, jurnalis mengalami resiko-resiko intimidasi. Belum lagi jurnalis yang tergabung di dalam Indonesia Leaks, itu juga mengalami intimidasi. Tapi tanpa mereka kita nggak akan pernah tahu siapa orang Indonesia yang menyimpan uang di negara-negara yang tanpa bayar pajak. Atau yang insentif pajaknya rendah gitu. Jadi saya kira ini adalah bagian dari usaha untuk melemahkan demokrasi. Pers sudah mengalami problemnya sendiri dengan problem oligopoli kalau menurut Ross Tapsell gitu. Tetapi untuk mengontrol pers, konten pers sebenarnya masih belum bisa karena dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi tampaknya undang-undang pers yang dijaga oleh Dewan Pers ingin dibypass, ingin dipangkas dengan RUU penyiaran ini. Jadi larangan tayangan investigatif, larangan narkotika, psikotropika, apalagi tadi Bung Ade menyebut tentang larangan homoseksualitas atau penayangan hal-hal yang sifatnya LGBT. Saya kira itu juga tidak bisa dibenarkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Zaman Orde Baru menterinya bisa dibilang seorang gay misalnya, Pak Yofave misalnya gitu kan. Atau Dorce seorang transgender gitu. Ada banyak lagi lah yang bisa saya sebutkan MC-MC di TV yang sebenarnya mereka kan nggak melakukan tindakan kriminal. Kalau ada orang melakukan kriminal, baik di LGBT maupun bukan, ya sama-sama dong kedudukannya di hadapan hukum. Gitu. Jadi larangan semacam ini, dugaan saya, ini untuk memancing timbulnya sebuah smoke screen, asap kabut untuk menutupi isu yang sesungguhnya. Jadi ini menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Nanti pasti ada badan pro dan kontra. Oh iya memang LGBT harus dilarang. Tayangan-tayangan TV itu nggak boleh ada homoseksualitasnya gitu. Itu untuk menimbulkan keterbelahan di masyarakat dan dugaan saya banyak orang yang lebih cenderung anti LGBT. Sehingga lebih mendukung undang-undang ini. Dan tapi misi utamanya bukan itu. Misi utamanya adalah memastikan bahwa media-media yang seringkali mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengerusakan lingkungan, pengelolaan tambang yang tidak benar, itu untuk bisa dibatasi atau kalau perlu dibredel. Larangan itu kan sebenarnya sama dengan pembredelan. Jadi RUU ini ketimbang diberi nama RUU penyiaran, lebih tepat disebut sebagai RUU penyensoran. Gitu. Baik pemirsa, jurnalisme itu adalah perlindungan untuk masyarakat dari sebuah rejim yang otoriter atau totaliter. Karena itu mereka itu adalah pahlawan bagi saya, kata Andrew Fox, penulis Amerika Serikat. Kita lihat sendiri.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita ingin dengar dari wartawan senior, Pak Andana Baban. Jadi aku tidak terlampau khawatir amburadulnya penanganan DPR, termasuk bahkan sudah sampai balik. Karena apa? Ada MK. Dan selama ini sudah menjadi pemeo di DPR sendiri. Apa kita bikin undang-undang ratusan ini hanya dengan 11 orang aja habis kerjaan kita. Dan itu terjadi berkali-kali. Jadi bukan saya tambah-tambahin ini, enggak. Jadi tadi kulihat masalahnya itu, loh, ada MK kok. Masyarakat juga terbuka apalagi. Usman. Berat saya percaya MK sekarang bang. Paling cuma 3 hakim yang bisa diandalkan. Mentok-mentok 1 hakim. Jadi bagaimana bang? Yang agak ini bisa dipercaya lah urusan media ini. Ya, enggak itu satu apa saya. Oke. Satu. Iya. Satu. Yang kedua, kalau untuk media dalam pengalaman dengan Karni dan saya, tantangan makin besar begini mencetak orang-orang yang kreatif, yang jagoan. Makin restrik, makin keras, makin ini itu membuat kreasi gitu loh. Investigasi-investigasi yang betul-betul nyambung nyawa. Dan itu terus terang seperti saya sendiri kemana-mana dulu bawa handuk good morning sama sikat gigi. Karena pasti ditahan sama Satgas Intel di Kremlin, Keramat 5. Kalau enggak yang Saharjo sekarang, Balai Samudra, itu tempat seram itu loh, Benny Murdani. Jadi itu kita lalui gitu loh. Jadi itu malah menempa kita, membuat kita lebih militan. Bila perlu kita beli itu permainan. Ya kita beli itu permainan, bikin kalian lebih rotsoy lagi, gitu. Kira-kira pikiranku gitu loh. Gak ada larangan aja banyak yang ditekan bang, apalagi ada larangan. Apanya? Iya, itu lebih mengapakan lagi, gitu loh. Mengapakan apanya biar apa kali gitu ya? Bukan lebih memilitankan lagi, Oke. gitu loh. Kalau menurut Ya. apa saya, pikiran saya, dan kemudian juga kalau saya lihat terus terang investigasi itu, saya pikir orang goblok lah yang yang tidak tahu manfaatnya. Cuma saya dengar, saya sendiri dalam waktu yang singkat ini, rupanya takut investigasi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, yang ditangani polisi, reserse, yang ditangani oleh KPK, kemudian diinvestigasi, kemudian terjadi penyalahgunaan terhadap penanganan perkara itu. Itu katanya menjadi juga dasar kenapa reportase investigasi itu dibatasi. Kenapa diinikan? Ada ke situ. Dan kemudian juga saya sendiri terus terang belum ketemu teman yang dari DPR, yang dari Komisi 1. Aku juga ingin tahu ini sebenarnya kayak apa sih gitu loh. Kayak apa sih apa sih yang terjadi sama kalian gitu loh. Artinya saya pasti ada komunikasi dengan mereka yang sebagai seniornya mereka. Karena bang, apa coba yang dikhawatirkan tadi abang itu ya? Ini proses hukum lagi jalan, tapi kemudian lahirlah investigative reporting yang melahirkan informasi-informasi yang bisa membantu Ya. proses hukum itu kan? Iya. Kenapa justru jadi takut dong? Malah harusnya bahagia, oh sekarang ada tambahan informasi baru nih. Buat akan membantu proses penyelesaian hukumnya. Jadi kenapa harus takut? Kalau saya ya untuk tidak terlalu mendalam, bukan saya bilang ini pancaroba, ini juga orang-orang yang dalam barisan mengakhiri kekuasaan Jokowi ini membuat sesuatu yang aneh-aneh, nggak kaget kita. Itu loh, kalau menurut pendapatku ya. Gimana bang? Artinya banyak hal yang kita duga jadi tanda tanya, ini apa, gitu loh. Fenomena ini terjadi pas periode-periode dia mau habis. Nah siapa yang mengambil keuntungan, ada bagian penjilat, ada bagian apa dalam apa kan, ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan atau bagaimana kita ini Kalau menjilat dapat masuk
apa pemerintahan gitu, kabinet gitu. Bukan maksud. Oh bukan, maksud aku. Enggak tadi penjilat loh kan, jadi saya Iya menjilat. Artinya ini ada bukan fenomena, ini ada saya lihat sebagai pengamat yang juga terjun lihat dari apa politik. Itu ini periode-periode yang cukup menarik untuk diamati. Gitu loh. Yang enggak terjadi bisa terjadi. Yang enggak masuk di akal, ini kan semua enggak masuk di akal ini. Investigasi diapain? Padahal itu mahkota media, kehormatan media, hak asasi manusia, sama itu undang-undang pers itu. Saya ingat itu. Itu undang-undang yang memecahkan rekor di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu hanya jangka waktu 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Jadi itu yang kemudian dicabut Tahun 99. Iya, tak perlu pakai siup, tak perlu pakai apa, bagaimana itu gitu loh. Nah kemudian sekarang ini mau coba dinodai dengan satu kebijakan yang apa begini. Saya pikir nggak mudah, gitu loh. Itu kalau Tapi saya paham nih, yang dimaksud Bang Panda sebenarnya adalah penyalahgunaan informasi dalam penanganan perkara. Mungkin adalah informasi-informasi bocoran dari petugas penegak hukum misalnya, yang diberikan kepada media, Ya. lalu media memberitakan itu. ya, Nah, sebenarnya yang harus diatur bukan medianya. Yang diatur haruslah penegak hukumnya. Jadi ada kode etik di dalam lembaga mereka untuk menjaga kerahasan informasi. Kan informasi-informasi penyidikan itu kan sifatnya pro justisia, artinya mengandung konfidensialitas gitu ya. Nah yang sering kali terjadi saya kira dalam 5 tahun terakhir terutama, bahkan 5 tahun periode pertama, ini dalam tulisannya Thomas Power, adalah weaponization of law enforcement. Jadi lembaga penegak hukum itu digunakan sebagai senjata oleh pemerintah Jokowi untuk mengendalikan partai-partai politik, untuk mengendalikan oposisi. Jadi oposisi diancam oleh proses hukum, ketika oposisi itu beralih menjadi pendukung koalisi, perkara hukumnya diamankan, ditutup. Nah, lalu media mengatakan, wah kalau begini nggak benar. Artinya proses hukum justru ditutup bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Gitu. Karena itulah lalu media-media mulai melakukan investigasi jurnalistik, mengekspos itu semua. Dan itu memang cukup meresahkan. Saya pengalaman kasus pembunuhan Munir, tanpa peran media seperti Tempo, nggak mungkin masalah ini bisa dibongkar. Nggak mungkin. Polisi juga kadang-kadang, wah ini berat karena kendalanya mungkin bersifat psikologi, bersifat politik, hierarki gitu kan. Sehingga mungkin ketika tidak ada arahan yang jelas dari pimpinan kepolisian, di-over ke Tempo. Tempo bongkar, mau tidak mau masyarakat kemudian mendesak. Begitu pula dalam kasus korupsi. Dan ingat bahwa banyak sekali kasus korupsi selama 10 tahun terakhir ini, bahkan sejak era SBY juga yang memang melibatkan politisi, ketua-ketua umum partai, sejak zaman SBY bahkan. Saya kira korupsi politik yang seperti itu, jangan-jangan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan partai politik, termasuk terutama yang mendukung pemerintah, untuk mencegah jurnalisme investigatif ke depan itu terjadi lagi, berulang lagi. Nah itu yang saya kira harus kita cegah. Belum lama ini kan Tempo dan juga beberapa lembaga masyarakat sipil seperti Imparsial dan Koalisi Sektor Keamanan mengungkapkan dugaan korupsi dan suap di dalam jual beli alat-alat utama dan sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan. Gitu. Dan jangan-jangan ini yang mau dicegah ke depan supaya tidak dibongkar. Gitu. Nah saya ragu kalau undang-undang ini tetap disahkan, media-media akan bisa berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi undang-undang ini harus ditolak atau setidak-tidaknya pasal-pasal yang bermasalah tadi harus direvisi. Bung Gusman, saya setuju dengan Anda, Bang Panda ya. Ini kalau menurut saya, ini jelas semangatnya orang-orang DPR yang, walaupun tadi Bung Gusman mengatakan titipan pemerintah ya, tapi yang saya tahu kan ini DPR nih ya. Itu memang semangatnya adalah memberangus. Karena saya kasih contoh satu pasal lagi, yang tadi belum disebut, Bang Arni. Larangan terhadap muatan-muatan siaran yang dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Ini kan adalah 2 pasal yang selama ini sangat sering digunakan untuk mematikan kebebasan berekspresi. Saya sendiri berulang kali tuh diajukan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik misalnya. Padahal saya cuma mengkritik orang itu. Dan masalah pencemaran nama baik serta penghinaan sudah diatur
Dihukum pidana kan? Dihukum pidana. Jadi Betul. ngapain lagi diatur lagi di sini Iya. gitu. Ini yang saya kira. Khusus ada pasalnya di Jadi- dalam si undang-undang yang baru ini. Iya. Dan Jadi- dia menimbulkan, tadi Bang Karni benar itu, dia menimbulkan tumpang tindih kelembagaan. Jadi antara Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran pasti akan berselisih ini, akan berkonflik gitu. Tapi tumpang tindih lainnya adalah tumpang tindih perundang-undangan. Dan masalahnya, kalau undang-undang ini tetap disahkan, media tidak bisa berlindung di balik undang-undang pers. Azas hukum mengatakan lex posterior derogat legi priori. Artinya undang-undang baru mengatasi undang-undang yang lama. Undang-undang baru lebih berlaku daripada undang-undang yang lama. Itu bahayanya gitu loh. Jadi sekali lagi, saya kira dengan segala hormat, terutama kepada beberapa partai yang masih mungkin menjadi oposisi seperti PDIP, Bang TB Hasanuddin dan kawan-kawan, hapuskanlah pasal-pasal itu. Bahkan Kalau perlu ini tunda semua RUU ini, karena ini udah lame duck government. Kita harus minta juga bukan hanya pada partai oposisi, Bung Usman. Ya, ya. Semua partai. Rasanya berat tuh yang partai lainnya itu. Ya, saya Sudah harus menikmati undang-undang kementerian negara kan, karena sudah berapa itu, 40, 41 Ya, kementerian maksudnya gitu ya. begini, Pos. gitu. Tolonglah partai-partai yang lain jangan hanya karena misalnya Anda sudah dijanjikan bla 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 bla, kemudian Anda meninggalkan idealisme Anda untuk memperjuangkan sesuatu yang selama ini justru kita nikmati bersama. Hasilnya jelas kok. Investigatif jurnalisme yang benar ya. Tentu saya bukan yang isinya fitnah berantakan, dan itu kan bisa tinggal diatur. Tapi yang serius itu betul-betul bisa membantu bukan cuma di Indonesia, di Amerika Serikat. Tadi dikatakan Bob Woodward dan Carl Bernstein, di berbagai negara lain juga berhasil. Janganlah itu di stop. Bang Panda, tolong bilangin. Jadi bukan cuma PDIP aja nih, partai-partai lain. Saya minta Jadi Golkar, fungsi- Gerindra dan seterusnya. fungsi- PSI Sama juga. Nasdem, karena punya TV juga Nasdem. kan, Pak Surya Paloh itu. Fungsi DPR diwakili Bang Pandan ya. Seolah-olah Sorry, masih Bang. Komisi 3 ini ya. Komisi 1. Nah, jadi gini ya. Bukan. Soal tadi investigasi segala macam. Ini aja satu, katakanlah snapshot. Aku ketemu Prabowo sama dia, masih Menhankam tahun yang lalu. Sekarang masih. Saya tanya sama beliau, Pak, Han. Mas, bagaimana dengan markup di Kemenhan? 100%. Oh lebih, 200%. Udah lapor ke presiden, sudah. Ketemu aku sama Jokowi. Mas, aku dengar Prabowo ngomong, ada markup. Iya, dia udah lapor sama Bapak, sudah. Terus aku bilang, tindak. Sampai sekarang apa? Susah kan? Loh, aku ketemu Prabowo, aku ketemu Jokowi. Bukan cerita orang. Dia malah bilang ke saya, bukan 100% aja, ada yang 200, 300%. Diiyakan Jokowi. Gitu loh. Michael. Jadi sampai sekarang nggak ada tindakan. Nggak usah wartawan investigasi lah. Artinya dari contoh-contoh yang seperti saya sampaikan ini, Ya. artinya ini dan ini pun sudah pernah saya apakan juga di podcast dan di YouTube. Toh juga nggak ada pengaruh, nggak ada apa, nggak ada peduli gitu loh. Berjalan aja terus. Karena itulah Bang, perlu media. Iya. betul. Perlu peran jurnalisme investigatif gitu. Iya. Dan disampaikan berulang-ulang. Ya. Jadi Bang Panda setuju kan, pasal itu bermasalah? Apa ya? Iya. Ah. Bermasalah lah. Betul sekali. Dan persaingan saya dulu di lapangan sama Karni, waduh, persaingan hidup mati. Iya. Dalam pertempuran mencari berita-berita eksklusif. Termasuk waktu pemilu 71, Iya. kecurangan. Iya. Baik, sekarang giliran pakar komisi. Iya. Giliran saya karena yang lain belum pada datang. Effendi Ghazali. Iya. Pertama-tama sebetulnya harus cepat-cepat didahului dengan pertanyaan kalau undang-undang ini nanti berlaku, ini ILC yang sudah sampai di sini, ini bisa hilang juga kan? Nah ini kalau nanti, ini penting loh ini. Ya kan? Yang terakhir. Ya kan? Bisa juga sampai ke sini enggak ini? Udah dari TV, ya kan? Kemudian mendapat kebahagiaan baru di sini. Lama-lama hilang juga nih. Anda-anda yang punya podcast-podcast itu, kan pilihannya 2. Najwa Shihab. Iya enggak, kan pilihannya 2. Kalau Anda enggak mau diapa-apakan secara umum gitu, daftarlah.
sebagai bagian dari jurnalistik gitu ya. Sehingga dilindungi oleh, kita tahu ya ada undang-undang yang ada. Begitu masuk langsung kena di ayat-ayat yang baru tadi gitu. Jadi para penonton semua ini ya, termasuk Anda yang punya podcast, ini juga penting. Ini sebelum saya masuk ke sana. Nah kemudian baru Datuk Cornelius yang menurut saya menarik karena... Bahkan ya, sebetulnya bukan cuma podcast, ini bisa menjangkau sampai ke, Anda punya Instagram, Anda punya TikTok. begitu dia menjadi bagian dari definisi penyiaran yang baru ini, digital kan, dia jadi masuk di situ gitu. Ya kan? Nah jadi ini bagian yang penting nih, supaya ini di forward ke seluruh Anda yang punya media sosial lah gitu ya, dan podcast apapun. Kalau definisinya begini, lalu Anda mencoba mengatakan ini bagian dari jurnalistik, atau bahkan memforward untuk kepentingan publik atau kepentingan media begitu, supaya mendapat perhatian publik, itu juga bisa kena. Nah jadi bagian itu. Nah yang di atas itu saya mau melihat agak sederhana bahwa yang pertama Datuk Cornelius ini para senior Bang, enak nih kalau ada Bang Ade di sini nih. Udah habis pemilu, saya seperti kembali mendapat Bang Ade sebagai akademisi. Luar biasa, saya senang banget. Ini di dalam kelas yang begini dulu nih saya diajarkan oleh Bang Ade gitu. Nah poin saya adalah ketika menyinggung pasal tadi 50B ya itu ya, yang soal investigasi, justru kesalahan kita adalah sampai saat ini kita belum pernah melakukan investigasi siapa bohir dari rancangan undang-undang ini. Ya kan? Teman-teman pers juga belum berhasil nih melakukan investigasi siapa sebetulnya bohir dari tadi ya RUU ini, karena jalannya agak unik nih. Ada Oktober 2023 ya, disebut-sebut loh, Dewan Pers juga mengacu kepada itu. Kemudian tiba-tiba nggak ada berita apapun, Maret 2024 sampai balik ini sudah ya. Naskahnya nggak berubah. No. Naskahnya nggak berubah dari yang Oktober sampai yang Maret. Sama aja ya? Iya. Nah artinya nggak apa-apa Anda baca Oktober sampai Maret sama aja. Nah di atas itu yang mau menarik adalah memang kalimat-kalimatnya itu lucu dan multi interpretasi. Ya, lucu lah jangan lucu ya. Nah, misalnya seperti tadi yang tentang melarang tayangan eksklusif Investigasi. jurnalisme investigasi gitu ya. Kan jadi pertanyaan, tayangan eksklusif ini maksudnya apa nih gitu. Apakah kalau tayangan ditayangkan biasa walaupun dia investigasi, tapi nggak ada tulisan eksklusif gitu, nggak apa-apa. Pokoknya Kayaknya Anda, ngelawak ini. nggak bukan. Jadi artinya selama Anda melakukan, yang penting Anda nggak sebutkan ini eksklusif, itu nggak apa-apa. Gitu. Atau yang kedua, Itu pertanyaan serius. serius, Iya Apa betul. yang dimaksud dengan eksklusif. jurnalisme investigatif? Lucunya, ini saya tambah kelucuan. Iya betul. Anggota DPR asal fraksi Keadilan Sejahtera, Ya. Sukamta, menjelaskan bahwa salah satu alasannya kenapa ada pasal itu adalah karena suka ada acara di televisi, Iya. pesta yang disiarkan seharian penuh. Loh, di mana dimensi investigasinya? Betul. Nah, jadi dia kena di bagian awal. Ya itu saya mau masuk sana. Saya nggak paham Jadi sama dari logika anggota DPR. 4 kata-kata itu ya. Tayangan eksklusif, jurnalisme investigatif. Pesta pernikahan dianggap jurnalisme investigatif yang eksklusif. Iya, Itu dia eksklusif menurut mereka ya, tetapi tidak investigatif. Jadi dari 4 kata ini nih. Tapi masalah juga bagi mereka ketika bapak-bapak berdua ini tadi, ketika memberi contoh Kementerian Pertahanan. Itu eksklusif berarti. Kan ada kementerian yang lain. ya ada banyak tuh. Gak maksud saya ini kata eksklusif. Betul kan? Banyak kementerian. Kenapa di acara ini Anda menyebut Kementerian Pertahanan? Itu eksklusif berarti. Dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain. Ya Kementerian Kominfo itu juga ada sektor ini baru korupsi yang cukup baru serius, disebut-sebut gitu ya. Jadi tidak eksklusif karena sudah. Dan boleh melakukan, jangan-jangan ini bunyi pasal ini, boleh melakukan jurnalisme investigatif asal jangan ditayangkan. Bisa juga kan? Kan yang dilarang tayangannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi ini Kalau ini ngelucu kok. enggak, saya mau bilang begini, kenapa ini tidak termasuk melucu? Karena kalau ini berhasil, dampaknya luas.
sampai ke dunia. Apa itu? Pelan-pelan ya, saya nggak tahu ya bagaimana Anda menanggapi. Di era pemerintahan dan presiden yang sedang terkenal di dunia ini, karena berbagai keberhasilannya, akibatnya tayangan jurnalisme investigasi di Indonesia itu tidak boleh lagi misalnya. Dilarang. Akibatnya sampai ke, Columbia University itu akan menutup program studi jurnalisme investigatif. Ada pusat studinya segala macam loh. Itu ada kan Tony Stable Investigative Reporting Center misalnya. Ya kan? Itu orang dapat MA, MS dari situ, harus ngambil 2 mata kuliah, lalu melakukan 1 kali investigasi baru bisa lolos dari sekolah yang begitu bergengsi untuk jurnalistik misalnya. Di Indonesia juga bisa begitu tuh. Nanti teman-teman di kampus-kampus yang mengajar jurnalisme investigatif bubar juga mata kuliahnya Datuk Cornelius. Iya dong. Hebat ini. Ini hebat luar biasa. Kalau ini jadi loh ya. Nah, lebih daripada itu masuk lagi ke soal tadi yang mau saya katakan adalah ini kalau kita investigasi siapa yang sedang mempelopori siapa. Tadi ada muncul kata penjilat. Betul ya tadi Opung yang munculkan kata penjilat. Lalu ada lagi peluang memungkinkan kata-kata sedang membentuk undang-undang lain yang terkait dengan siapa masuk ke pos apa, undang-undang Kementerian Negara misalnya. Sudah dibalik juga kan? Udah gitu ya. Jadi ini kan bersamaan pada saat ini yang dibaca. Tapi apakah, ini pelan-pelan, apakah Prabowo sebagai presiden terpilih bersama dengan Gibran yang melakukannya atau mengendakinya? Harusnya enggak. Kalau dibaca dari asta visi dan misi itu. Asta apa? Kan Pak Ade ada di situ, tahu dong asta apa tuh? Asta visi dan misi lah gitu. Yang nomor 1 memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi ini nggak sejalan dengan itu. Jadi siapa yang memulainya? Gitu. Jadi saya menyampaikan ini untuk menyelamatkan diri sendiri ini sebetulnya ya. Karena kan ini jangan main-main, kita belum investigasi kan. Bung Effendi, tapi saya mau sedikit agak belok mengingatkan masa lalu. Iya. Ingat bahwa salah satu undang-undang di Indonesia yang juga paling sering bikin masalah itu Undang-Undang ITE. Ya. Nah, Undang-Undang ITE itu juga dilahirkannya menjelang pergantian kepresidenan. Ya, betul. Dari SBY, ini kalau orangnya ya, Iya. di zaman SBY terakhir menjelang Pak Jokowi. Ya, oke. Gitu kan? Ya. Kalau nggak salah. Enggak, 2004. Undang ITE 2004 kan? Ya. Itu pas menjelang SBY naik. Ya. Saya lupa lah. Ya. Pokoknya intinya adalah undang-undang itu lahir betul-betul pada saat menjelang pergantian presiden. Ya. Dan itu menyebabkan undang-undang yang lahir itu betul-betul menyimpang dari tujuan aslinya. Undang-undang ITE itu kan aslinya adalah mengatur transaksi elektronik. Tapi ujung-ujungnya di saat-saat terakhir masuk tuh pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, penodaan agama, bla 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 kalau nggak salah ya. Dan hasilnya sampai sekarang kita harus tanggung. Saya khawatir lagi-lagi ini mengulang cerita yang sama. Dan kita tidak berhasil menginvestigasi Ya karena peristiwa yang lalu itu. Kenapa masuk, siapa yang bermain di situ, kenapa bunyi pasalnya kenapa sana bunyi itu ITE nih, diceritakan ITE. ITE. Yang akhirnya terjadi seperti pada saat ini. yang kita alami. Saya duga ini pun kita bisa baca kalau saja kita tidak berhasil stop, ini akan goal sebelum pergantian presiden, Nah, ini saya sebelum mau- pergantian DPR, Ya, dan akhirnya yang harus bayar ya kita semua, walaupun tadi Opung bilang kan, ya kita ke MK lah nanti. Ya, tapi kan belum tentu berhasil, Opung. dijawab oleh Usman Hamid, MK yang mana dulu nih gitu ya. Tapi saya balik ini supaya tidak dianggap tidak dianggap selalu bercanda. Saya mau bilang begini, kan balik ke teori-teori jurnalisme investigatif itu. Muncul pada umumnya kan dianggap 18 sampai 19, puncaknya 1890, 1920, walaupun bisa sampai jauh ke belakang, Julius Caesar dengan akta diurnalis jadinya. 1556 ada Venice Scrite, ya kan? Iya, enggak apa-apa, untuk menunjukkan bahwa dari zaman dulu aja ada gitu. Kenapa Anda resah pada saat ini gitu? Nah, yang lebih menarik adalah ketika menuju ke kursi
kepresidenan. Karena itu tadi saya katakan, menurut asta, visi, dan misi itu nggak boleh ada. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, oke? Tetapi kita pernah belajar, misalnya dari Thomas Jefferson, yang akhirnya jadi presiden 1801 sampai 1809. Tapi di 1787 dia sudah mulai bilang bahwa ini itu yang selalu dikutip tuh bagi pengembangan pers dan kemudian juga jurnalisme investigasi, yaitu katanya kalau bagi dia disuruh memilih antara jurnalisme dan pemerintah, jurnalisme tanpa pemerintahan atau pemerintahan tanpa jurnalisme, maka dia tidak akan ragu sedetik pun untuk mengatakan lebih baik ada jurnalisme tanpa pemerintahan. Nah itu, dan dia kemudian jadi di 1801 sampai 1809. Yang mau saya katakan pada saat-saat ini, lepas dari kita semua tadi ya, yang meminta kedatangan anggota DPR dan lain-lain, saya ingin, bukan anggota DPR, ini kok di bawah pohon rindang dan ini. Nah, lepas dari itu yang mau saya katakan, saya mau menunggu kalau bisa Pak Prabowo bicara. Keren kan? Karena Thomas Jefferson, dia bicara 1787. 1801, 1809, baru dia jadi presiden. Karena kalau dibicara dari sisi lainnya, di asta, visi, dan misi kita aman. Tapi kalau ngelihat gelagat-gelagat, kita mulai agak takut. Tadi Uni, sebelum Uni datang saya katakan, ini rancangan undang-undang penyiaran ini bisa masuk kena ILC lagi nggak gitu. Bahkan podcast-podcast lain dan lain-lain yang berusaha berlindung di bawah jurnalistik supaya mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Tapi begitu lari ke sini malah kena ini gitu ya. Nah, saya mau balik gini. Kalau kita lihat ciri-ciri yang sedang ada, itu sedang menuju ke sana. Selamat datang Orde Baru, ya sebagai judul acara ini, atau demokrasi terpimpin. Coba lihat pelan-pelan ciri-cirinya. Satu, jumlah menteri yang makin banyak itu di demokrasi terpimpin, bukan di demokrasi parlementer. Jumlahnya bisa mencapai 132 di Dwi Kora 2, 131 di Kora 1. Gitu ya. Dan semuanya itu ingin diajak masuk ke dalam dengan semangat, ya kalau di luar, kalau nggak mau masuk ke dalam jangan ganggu lah di luar gitu ya. Dan kemudian yang toksik-toksik jangan masuk, Anda di luar aja, kurang lebih gitu. Ini kan semangat-semangat yang menarik untuk sampai kepada demokrasi yang terpimpin sedemikian rupa. Itu yang saya melihat. Nah, di atas itu semua yang paling menarik tadi disebutkan oleh Usman Hamid bahwa seringkali ya ketika proses hukum berlangsung kan ada jurnalisme investigatif yang barangkali kalau di antara industrinya sendiri bisa lahir kecemburuan juga kan. Bisa nggak, maksud saya begini, Uni, kok ada media tertentu dapat terus yang lain enggak gitu. Ada bocoran-bocoran misalnya dalam kasus-kasus tertentu misalnya. Jangan-jangan dilihat dari sisi ini bisa juga kan. Kenapa dia dapat terus yang lain enggak? Secara eksklusif dapat terus gitu. Ya kan itu satu. Kalau mau dapat semualah gitu ya. Atau bagaimana melihatnya. Terus yang kedua, yang agak penting juga bahwa kalau tadi ada yang menyampaikan keluar, itu malah bagus kan? Karena tugasnya para teman-teman yang mengerjakan jurnalisme investigatif ini memanfaatkan dan mencari semua sumber dengan nanti keterikatan pada itu tadi ya, melindungi narasumbernya, kemudian mana yang bisa disebut mana yang enggak, walaupun pada sisi lain ada akibat pada mereka yang memberikan misalnya informasi itu. Dan dia memberikan informasi itu antara lain karena kepentingan publik juga kan. Oh kalau nggak diberikan ke media nggak akan terbongkar ini gitu. Nah tadi Usman juga menyebut satu hal yang menurut saya agak menarik, yaitu bahwa tidak sedikit juga orang-orang yang kemudian diinvestigasi. Jadi ini sebetulnya bukan cuma akan ditulis di undang-undang, sebetulnya sudah dilakukan. Orang diinvestigasi tapi tidak ditayangkan. Ya. Jadi kalau ada orang dianggap menghambat ataukah terlalu kritis atau terlalu mengganggu, itu sebetulnya sudah diinvestigasi. Tapi tidak ditayangkan, asal Anda kemudian balik badan baik-baik sama kita. Kurang lebih begitu ya. Jadi kan peristiwa ini sebetulnya sudah ada. Sudah ada. Dan kita lihat itu. Orang tang gitu ya, kenceng. Lalu diadakan investigasi.
Sudah mulai ada investigasi diberitahukan ini. Anda balik badan dan masuk. Jangan-jangan maksudnya gitu tuh Datuk Karl Ilyas, bahwa dilarang ditayangkan walaupun Anda sudah kami investigasi. Kurang lebih seperti itu. Demikian Datuk Karl Terima Ilyas. kasih. Sekarang giliran wartawan senior Uni Lubis yang pernah jadi anggota Dewan Pers. Selamat malam pemirsa ILC dan Bang Karni, mohon maaf saya terlambat karena masih jadi jurnalis, jadi narasumbernya telat datang ke studio, jadinya telat 1 jam barusan. Habis wawancara di Rut BPJS Kesehatan yang lagi rame juga, jadi ya eksklusif, baru mendarat dari Seoul ya. Dia langsung dari bandara. Jadi saya belajar soal itu dari Bang Karni, kalau ngejar narasumber, jadi seperti itu. Ini seperti nostalgia ya Bang, dulu Bang Karni ini ketua ATVSI, saya ketua harian ketika kita mulai proses pembahasan Undang-Undang Nomor 32 penyiaran tahun 2002 ya. Berantemnya sama 2 orang itu ya, yang merasa mewakili kelompok demokrasi, tapi ternyata tesis kita sesuai sama Bang. Waktu itu kita bilang, demokratisasi penyiaran apa, nanti izin-izin penyiaran daerah yang baliknya juga ke oligarki juga, ternyata benar ya. Dulu mereka berdua ini mengatakan, wah ini harus dikasih demokratisasi, izin harus dibagi ke daerah. Emang yang punya duit di daerah tuh siapa? Saya ingat Bang Karni itu bilang, di Sumatera Barat tuh cuma ada Semen Padang yang pasang iklan cuma sekali setahun pada saat dia ulang tahun. Jadi nggak mungkin hidup lah itu ya. Itu nostalgia, ya nostalgia. Tapi gini satu, indeks kemerdekaan pers Indonesia menurut World Press Freedom 2023 itu kita 108 dari 180 negara. Partially free. Jauh kalah dibandingkan dengan Timor Leste misalnya, yang dulu kita yang ngajarin mereka bagaimana cara membuat undang-undang pers, bagaimana membuat dewan pers. Kita udah kalah jauh ya. Tahun lalu saya waktu pelantikan Sanana ke sana, wawancara Sanana, PM Sanana, wawancara Presiden Ramos Horta. Ya Presiden Ramos Horta bilang kenapa bisa tinggi ya karena dia nggak gampang tersinggung sama kritik-kritik dari masyarakat dan juga media. Itu yang berbeda dengan di kita yang pemerintahnya, kekuasaannya sering baperan. Ya. Jadi itu salah satunya misalnya yang membuat dia Ramos Horta bilang, saya nggak tersinggung kalau dikritik, ya itu negara demokrasi ya harus siap, pemerintahnya harus siap dikritik gitu ya. Nah itu kata Pak Ramos Horta. Dewan Pers juga tiap tahun membuat indeks kemerdekaan pers, kita juga turun ya. Kita juga turun 6,30 poin dari indeks kemerdekaan pers tahun 2022. Nah jadi memang dari sisi kemerdekaan pers yang menjadi elemen penting dari demokrasi sebuah negara, indeks demokrasi Indonesia memang sedang turun. Orang bilang bahwa memang secara keseluruhan di dunia ada kecenderungan demokrasi indeksnya turun ya. Tapi di Indonesia yang pers itu menurun. Nah kalau pasal-pasal di revisi, istilahnya ini revisi perubahan kedua Undang-Undang Penyiaran. Ya, yang pasti tadi udah disebut, melarang jurnalisme investigatif, melarang peliputan yang berkaitan dengan minority ya, LGBT, minority segala macam. Kemudian ya memberikan kewenangan sengketa jurnalistik kepada KPI yang Anda dukung juga zaman itu ya. Sangat mendukung gitu kan. Jawabannya nanti ya. Dibandingkan dengan udah ngomongnya udah kebanyakan tadi gue lihat ya. Nanti aja kalau ada waktu. Pers ya, Dewan Pers yang karena sebetulnya di Undang-Undang Pers bagian yang pertama itu definisi pers itu yang mencari bla 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 termasuk di dalamnya tuh semua saluran termasuk saluran elektronik. Artinya penyiaran itu sudah masuk di Undang-Undang Pers. Jadi semua konten karya jurnalistik harusnya tidak ada yang boleh mengatur kecuali Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya. Saya melihat dari draftnya ini kan ini ada yang bilang ini inisiatif dari DPR.
masih di posisinya di badan legislatif. Supaya cover both side, pada saat saya menulis opini 2 hari yang lalu, saya wawancara Mutia Hafid, Ketua Komisi 1, ya, karena katanya inisiatif dari DPR. Dia mengatakan ini masih sangat jauh, bahkan belum pembahasan ke-1, ya, baru dibalik, ya. Tetapi kita juga wartawan tuh juga sering mendengar bahwa inisiatif DPR ini bukan tidak mungkin, saya tidak menuduh ya, bukan tidak mungkin sebetulnya datangnya dari eksekutif juga, ya. Eksekutif yang sekarang didukung oleh Ade Armando kan, ya kan? Nah jadi bisa lewat jalan belakang, ya, bisa lewat jalan belakang ya. Tapi kemudian kemarin kita Menkominfo Budi Aris Setiadi, dia bahkan WhatsApp saya, statementnya yang dimuat di media mengatakan harus ada karya jurnalis investigatif. Saya bilang, emang ini idenya siapa? Legal drafternya siapa? Ntar gue cek dulu, kata dia gitu kan. Ya maksudnya ini level menteri ya. Tapi anyway ya, situasi seperti ini dan saya sangat suka bahwa teman-teman di AJI, Remo TV, kemudian IJTI, sebelum Dewan Pers, LBH Pers itu dari awal itu sudah mengingatkan bahwa ada yang berbahaya. Justru ATVSI belum gerak nih Bang, nih. Gue cek nih Bang, katanya oh ini kan masih belum jelas, masih terlalu dini untuk dikomentarin ya. Apa karena memang kontennya berkaitan dengan jurnalistik sehingga bos-bos TV swasta ini merasa belum ada waktunya ya. Atau memang ini fakta lagi, tadi aku lihat Effendi ngomongin sampai ke mana lah yang jauh banget. Aduh ngomong kayak gitu percuma deh. Pak Jokowi apa mau dengerin kayak begitu? Ya saya mau kasih tahu Ya, sejak Kak. ada manusia dia. Aduh kejauhan, ya ini yang real hari ini. Ya, real hari ini itu adalah namanya jurnalisme investigatif itu bikinnya lama, biayanya mahal, benar nggak? Senior saya nih Bang Karni sama Bang Pandanawan ya dulu ya. Dan Ini kan capek. jago-jago investigatif, lama. Dan capek. Capek, beresiko, mahal. Dunia pers, landscape pers saat ini cannot afford that. Di tengah dominasi dari berita-berita yang sifatnya instan. Yang bagus melakukan karya jurnalistik misalnya Project Multatuli, tapi itu benar-benar mereka nggak mikirin komersialisasi. Nggak terikat dengan seperti saya nih dapat target berapa juta monthly active user yang harus dicapai oleh IDN Times setiap bulan. Ya, Tempo masih melakukan. Dandi Laksono mengatakan di tweetannya, alah ribet banget, emangnya media masih pada melakukan jurnalisme investigatif. Segitu care-nya sama rancangan ini, wong udah lama banget media itu nggak melakukan jurnalisme investigatif. Ya, makanya mungkin itu alasan kenapa TV-TV pemilik nggak terlalu peduli. Karena udah dia cut juga biaya-biaya untuk melakukan jurnalisme investigatif itu. Jadi dia diam-diam nih happy-happy juga nih. Kalau dirang gue berarti nggak mesti berhadapan dengan yang kayak dulu pemret-pemret kayak Uni Lubis sama Karina. Saya suka berantem sama bagian programming karena slot untuk news dan jurnalisme investigatif itu di cut diganti sama yang hiburan. Yang lebih banyak menghasilkan uang dan ratingnya tinggi. Mungkin itu yang sedang terjadi. Jadi ini ada sekelompok kecil saja yang berjuang untuk mengatakan bahwa ini bahaya bagi kemerdekaan pers. Bahkan di dalam medianya sendiri, saya hakul yakin tidak sama suaranya. Antara IJTI yang udah bikin press statement tadi, bikin acara dengan Dewan Pers, dengan pemiliknya apakah sama? Buat mereka udah nggak perlu ada deh jurnalisme susah juga. Banyak pemilik TV ini kan juga punya bisnis-bisnis yang lain. Justru kan kepemilikan media itu digunakan untuk membantu berkembangnya bisnis-bisnis yang lain itu. Yang butuh izin, butuh license, segala macam. Buat mereka punya program jurnalisme investigatif, ya bahaya nih. Bisa mengganggu, nanti ditelepon di mana. Dan ditaruhnya zaman saya kan udah meninggalkan TV tahun 2014, Bang Effendi ya.
Pemret Antv terakhir. Itu ditaruhnya udah jam 1 malam. Magazine ditaruhnya udah jam 1 malam. Yang penontonnya ya dikit, orang-orang yang insomnia kayak kita-kita lah yang nonton ya. Jadi ini memang kita berhadapan dan saya yakin politisi-politisi ini paham situasi ini. Karena itu mereka mencoba ya. Mereka paham bahwa situasi landscape media ini udah nggak pro terhadap jurnalisme investigatif yang bisa seperti menupuk air di dulang terpecik muka sendiri. Teman-teman gua politisi, teman-teman gua di menteri, teman-teman gua presiden bisa terganggu nih, gitu ya. Jadi mereka diem. Dulu Undang-Undang 32 2002 kita kompak ya Bang Karni, kuat, lobbynya kuat, ya. Jadi lumayan lah. Nggak semua yang kalian inginkan waktu itu bisa. Jadi kita lumayan. Tapi sekarang siapa yang mau lobby? Karena udah kepentingannya udah berbeda. Lebih bagus isi dari tayangan televisi diisi oleh semuanya hiburan aja. Turki ya kan, sinetron, India. Jadi nggak ada yang kehilangan. Yang kehilangan adalah teman-teman saya yang masih menjadi jurnalis. Yang dari tahun ke tahun slotnya tuh dipangkas. Ya, slotnya dipangkas, itu situasinya. Nah jadi justru saya bertanya apakah memang udah kayak gini aja 5 bulan lagi kan Presiden Jokowi. Kalau dia masih mau menunjukkan bahwa dia pro demokrasi, dia bilang selesai nggak usah dibahas. Selesai. Kalau enggak, ya jangan-jangan dia memang suka dengan situasi ini karena belakangan memang Tempo misalnya yang masih sering melakukan jurnalisme investigatif yang terutama menyasar kepada kekuasaan, ya yang kena dia. Termasuk Ibu Iriana, anaknya, semuanya ya. Kalau Project Motatuli itu kan mengangkat isu-isu jurnalisme investigatif yang terpinggirkan, yang overlook, underserved. Ya. Nah itu yang ini situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi Pak Jokowi, kalau Anda masih mau disebut sebagai pemimpin yang pro demokrasi, hentikan ini, selesai. Apalagi menteri Anda, ya, menteri Anda yang notabene ketua umum Projo Jokowi, dia bilang harus ada. Harus ada jurnalisme investigatif, kata Pak Menteri loh. Ya kalau level menteri udah ngomong kayak gitu, berarti harusnya udah nggak perlu ada. Jadi buat apa lagi DPR kemudian, nah terakhir saya melihat bahwa perubahan kedua dari undang-undang ini sangat menguntungkan dan menguatkan KPI. Tadi soal kewenangan. Terus ada juga yang dulu saya ingat waktu undang-undang yang 32 2002, KPI daerah tuh nggak harus nurut sama KPI pusat kan? Nah di sini ada, jadi hierarkis. Jadi KPI daerah itu harus nurut kepada pusat. Kalau dulu kan bisa berbeda, ya kan? Dulu kan kita berantemnya sama Arya Sinulinga tuh, KPID Sumut ya. Komisi 1 ya, teman Anda juga, ya, teman-teman Anda juga waktu itu ya. Sekarang di mana tuh? Nah, jadi memang ini KPI diuntungkan. Dan karena itu ketua KPI sekarang dalam konteks ini makin susah dikontak. Abdillah ya namanya, Ubaidillah atau apa ya? Ubaidillah ya, susah banget mengontak dia. Jadi kira-kira mungkin komen saya itu Bang Karni. Saya menolak tentu saja revisi ini semuanya dengan beberapa pasalnya. Tetapi saya juga ingin secara jujur menyampaikan landscape media saat ini yang memang tidak pro terhadap jurnalisme investigatif ya. Apalagi pemilik-pemilik penyiaran. Makasih. Saya boleh nyambung sedikit ya karena tadi Saya cuma mau iya. menjawab aja bahwa bagus sekali argumennya Uni. Tapi soal media mungkin tuh TV hiburan. Kalau TV berita tetap memerlukan laporan investigasi. Kami masih punya namanya fakta, telusur, menyingkap tabir. Jadi walaupun tidak sedalam
yang bisa kita lakukan di media cetak. Tapi tetap itu menarik untuk media TV berita ya. TV di luar berita ya tentu saja lebih banyak duitnya menayangkan film India dibanding tayangan investigasi. Kalau saya cuma yang bagian yang nunjuk-nunjuk yang sebelah sini tadi aja. Enggak, karena dia masih ingat. Iya benar-benar. Saya yang udah walaupun saya ketua Iya betul. udah lupa. Karena itu saya ditaruh di sebelah sini kalau acara untuk ngingatin, saling ngingatin. Bukan bahwa dia Bagian dulu emang saya bagian yang didorong sama Bang Karni di depan. Setuju ya. Nah, saya sekarang ditaruh di samping. Tapi sebenarnya mastermind-nya Bang Karni. Belakang. Sama aja saya ditaruh di samping sebetulnya mastermind-nya di tengah. Enggak, saya mau bilang begini, saya rasa dan Bang Ade juga nggak pernah menyesali lah ya apa yang terjadi di masa lalu, termasuk ketika kita maksudnya dalam proses rancangan undang-undang pers, penyiaran dan lain-lain dulu. Mumpung Idul Fitri bisa menyesali Enggak. dan minta maaf. Di mana kami mungkin berada pada posisi yang berhadapan pada waktu itu ya. Itu nggak pernah menyesali. Karena kami membayangkan setidak-tidaknya itu dituliskan dulu ya. Bahwa ada misalnya kompetensi dan kemudian juga kewenangan daerah gitu ya. Walaupun kita tahu secara empirik yang punya uang siapa, yang punya iklan siapa, potensi belanja daerah itu, potensi mengadakan penyiaran. Jadi kita lagi berbicara tentang nilai-nilai demokratis ataupun nilai-nilai demokratisasi pada waktu itu. Utopia lah ya, utopis Enggak juga, lah ya. kalau kami selalu mengatakan nilai-nilai demokratisasi yang harus kita gali atau tetap kita jaga. Toh buktinya pada suatu titik malam ini kita ada agak sama ini. Ya Uni Lubis memanggil Pak Jokowi, tolonglah hentikan ini. Sementara saya memanggil Pak Prabowo tadi. Dengan mengingat Thomas Jefferson ya kan, sebelum Anda jadi sudah menunjukkan bahwa oh yang ini nggak boleh diteruskan nih, misalnya gitu. Dengan aneka cerita yang sudah dimulai lebih dulu. Tetapi saya pada saat yang sama muncul satu pertanyaan, menurut saya penting. Lepas dari, betul, untuk TV hiburan, umumnya kita menonton jurnalisme investigatif itu jam 1 malam tadi. Tapi nggak usah terlalu kecewa, karena lagu-lagu nasional kita diputernya jam 1 malam juga. Jadi misalnya lagu Tanah Airku gitu-gitu ya, Indonesia yang kucinta segala macam itu jam 1 malam. Jadi coba kita bayangkan bagaimana perkembangannya ya antara televisi hiburan dengan lagu-lagu seperti itu dan jurnalisme investigatif. Yang mau saya tanyakan adalah kalau betul mereka menyadari bahwa secara empirik ini nanti jurnalisme investigatif ini akan mati sendirinya. Ngapain ditulis dalam rancangan undang-undang ini? Nah, Apa yang mau dipastikan? The next step adalah seperti yang disampaikan oleh banyak teman-teman, ini ada nuansa bahwa ini akan ekspansi ke konten kreator. Itu saya bilang, tadi saya sudah sampaikan Karena bahwa podcast itu. ini bocor halus nanti Iya. kena kayak nih, gitu misalnya gitu. Iya, ya. podcast yang Iya mengungkapkan kan? seperti jurnal akan Iya, iya, bisa enggak, kena. langsung Dan aja yang bocor halus lain-lain nanti ya. bisa kena kan dengan undang-undang ini. Karena itu tadi, itu tadi. istilah penyiaran diperluas Itu tadi, menjadi dengan definisi tadi ya. segala Platform digital. jenis siaran termasuk di platform platform digital dan digital. juga media Betul, sosial. betul, ya. Kan Tempo itu kan kalau mengekspos hal yang sangat sensitif Ya betul. antara diganggu websitenya atau Ya. diborong majalahnya gitu kan. Betul. Ya. Makanya kemarin mereka berekspansi ke media sosial Betul. melalui YouTube Bocor bocor halus itu halus, kan. ya, ya. Kalau undang-undang ini disahkan, bocor halus pun bisa dilarang. Betul, Iya. betul. Jadi Dan banyak yang lain sebetulnya gini kalau kita lihat bahwa banyak podcast juga kritis loh. Iya, iya, iya. Meskipun formatnya mungkin Stand up bukan comedian magazine misalnya. ya, mungkin Iya bukan magazine kayak bocor alus itu kan menarasikan laporan investigasi atau laporan utamanya. Iya, iya, iya. Jadi untuk inviting new eyeball, anak-anak muda yang malas baca, jadi dia menonton. Iya. Kan memang mereka lebih suka itu. Tapi banyak juga podcast yang kritis yang juga bisa kena dengan dengan aturan ini kalau memang jalan terus ya. dari situ menjadi menarik karena yang pertama tidak harus kenyataan empirik yang mengatakan ini nanti lama-lama jurnalisme investigatif akan mati sendiri di media-media penyiaran terutama karena misalnya sudahlah relatif secara rating tidak bersaing, kemudian biayanya dan resikonya besar. Sorry, Fer. Nggak, yang mau saya sampaikan adalah mudah-mudahan ILC ini ditonton juga oleh semua Anda yang bergerak di podcast gitu ya karena ini bisa menuju ke sana dengan definisi yang baru dan di situ bisa banyak unsur eksklusifnya loh. Anda bisa dapat narasumber tertentu, Anda bisa dapat membahas tentang hal-hal tertentu gitu dibandingkan yang lain di sana lebih banyak Tapi dapat ke sana. Saya ingin mengatakan begini, ini contohnya bocor halus saja.
kan kritik terhadap bocor halus juga banyak. Nah salah satu persoalan mereka kan seringkali menggunakan narasumber-narasumber yang tidak pernah disebut kan. Sehingga itu bisa menimbulkan memang pencemaran nama baik dan macam-macam. Tapi saya mau bilang buat para penonton yang barangkali berpikiran semacam itu juga ada mekanismenya kok. Kalau Anda keberatan dengan apa yang disampaikan oleh bocor halus, sampaikan ke Dewan Pers. Dan memang dorong Dewan Pers untuk bersuara mengenai ini. Jadi mekanismenya tuh bukan langsung harus dengan melarang. Ya. Karena kalau melarang tuh walaupun barangkali sekarang lagi nggak laku, barangkali ya, atau nggak sanggup dibiayai, tapi kan tadi seperti dikatakan bisa muncul di remote TV, bisa muncul di bocor halus, bisa muncul di podcast. Itu yang dengan adanya undang-undang ini habis semua. Indonesia Lawyers Club ini habis juga akan kena. Habis itu dalam arti ya terpaksa harus dikontrol gitu ya. Terpaksa harus bersedia dikontrol. Itu yang saya dukung nih jadinya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, tolonglah kami ini ya. Janganlah Pak ini dibiarkan. Saya berharap Tolonglah kami ini, jangan dong. apa? Jangan tolonglah kami ini, jangan. Kenapa? Kenapa kita harus ditolong? Enggak kan? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya, Pak Jokowi ini kan very strong ya, Iya. very strong posisi politiknya. Betul. Larangan ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya kayak merasa terganggu ya. Kalau dia strong, kenapa dia harus melarang? Tapi kan kalau Ini orang, kan belum tentu dari dia juga. yang pertama belum Oke. tentu dari dia menurut Pak. Ya makanya kalau memang bukan dari dia, ya langsung aja dia cut, selesai. Tuh, sama. Dia Kita- menguasai di DPR kok sampai hari Mbak ini. Uni, kita harus ingat ini, penjelasan Sukidi itu jelas sekali tuh. Ini yang kita hadapi Machiavelli Jawa. Jadi otoritarianismenya itu dengan gaya Jawa gitu. Jawanisme politik yang kelihatannya lembut, halus gitu. Ini Tapi makin kuat rancangan undang-undang ini terhadap ILC ini ya kan. Iya, Nah, saya kira mulai secara jelas menyatakan yang harusnya dilarang tanpa itu adalah, investigasi. yang harusnya dilarang adalah ketika seorang presiden mengatakan bahwa saya tahu kemana gerak-gerik partai politik. Tuh. Saya tahu data-data intelijen dari Badan Intelijen Kepolisian. Investigasi Kepolisian, macam apa itu, Badan gitu Intelijen kan? Strategis Militer, Badan Intelijen lain, itu artinya presiden menyalahgunakan data dan informasi. Oh, jangan-jangan itu yang untuk dilarang. kepentingan politik gitu. Itu Jadi, yang dilarang. ini yang dijelaskan oleh Uni, saya kira ini penting sekali karena undang-undang ini kalau disahkan, membangun, menyuburkan budaya koruptif di dalam perpolitikan kita. Setuju. Dan yang kedua, dia menumbuhkan, memperkuat budaya impunitas. Jadi pejabat nggak ada yang takut lagi. Karena larangan terhadap jurnalisme investigatif sudah jelas dalam undang-undang. Orang-orang seperti Dandi Laksono dengan watchdog-nya yang selama ini sangat diandalkan untuk menginvestigasi kerusakan lingkungan, korupsi di sektor tambang dan seterusnya, mungkin akan hilang, gitu. Akan dilarang. Gitu. Jadi saya kira jelas Ini bahwa PSM yang ya. resah dengan jurnalisme investigatif adalah kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung korup. Dan yang di-expose oleh jurnalisme investigatif adalah korupsi-korupsi itu. Gitu. Ini yang saya kira memperkuat, argumen Umi tadi memperkuat lagi bahwa undang-undang ini harus ditunda. Nah ini yang ini oke nih kalau saya. Jangan minta tolong. Jangan minta tolong Pak Jokowi, tolong kami. Kita Pak harus- Prabowo tolong kami enggak. kita harus Pak tegak Prabowo di dan hadapan Pak Jokowi kekuasaan. harus menyatakan undang-undang ini harus ditolak gitu. Iya. Kami nggak minta tolong kepada Bapak Saya Jokowi. minta tolong, nggak apa-apa dong. Oh. Saya kan minta tolong sama bos-bos saya. Oke. Ini soalnya ada koalisi pendukung Ya ini Jokowi. ada dari dulu setia pada Jokowi ini. Beda posisinya, beda. Iya. Enggak, artinya kan kita mensupport mereka. Harus loh Pak, ini dinyatakan nggak boleh dilanjutkan. Gitu. Dan Pak Prabowo, saya rasa sesudah pemilu mengatakan tidak akan mentolerir korupsi. Ada statementnya Pak Prabowo seperti itu. Iya. Nah, Pak Prabowo, keinginan Anda, cita-cita Anda untuk tidak mentolerir korupsi hanya bisa terjadi kalau jurnalisme investigatif tetap diperbolehkan. Tumbuh sehat dan kuat. Iya, karena itu yang membongkar korupsi. Anda nggak mungkin nguasain sampai aparat sampai ke daerah. Harusnya jurnalisme investigatif itu menjadi kayak semacam tools buat Anda untuk memonitor bagaimana kinerja daripada aparat. Dan Anda Ini baru tidak akan meyakini bahwa demokrasi itu melelahkan. Iya nggak? Ya. Prabowo mengatakan demokrasi itu melelahkan. Kalau media difungsikan secara optimal, kalau jurnalisme investigatif dilindungi, dijamin seperti yang ada dalam undang-undang pers, pemerintah nggak perlu berlelah-lelah Dan untuk kalau membongkar kita- korupsi di dalam
kementerian-kementerian misalnya. Kalau kita belajar tentang lahirnya investigative journalism, itu memang lahir sebagai respons untuk melawan korupsi. Jadi betul-betul itu untuk melakukan membongkar korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Jadi betul Pak Prabowo tolong, kalau saya tolong ya. Pak Jokowi tolong, Watchdog. di stop Fungsi ini, media di sebagai stop, watchdog. dibatalkan. Tadinya saya mau bilang pasal-pasal bermasalah, tapi pasal-pasal bermasalah banyak sekali Bang Arni. Jadi mendingan dibatalkan, biarkan DPR yang baru nanti, tahun berapa, 2025 kali ya, untuk membicarakan. Dilantiknya Oktober. Sudah 20 Oktober Iya. 2024 Iya, kan. Baik, pemirsa, adalah tugas kita sebagai jurnalis menjadi saksi sejarah. Kita ada di sana bukan untuk kepentingan diri kita, tapi kita ada di sana untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan kebenaran dan menyajikan kebenaran itu kepada publik. Robert Fisk, jurnalis Inggris. Kita ketemu LC akan datang. Dipersembahkan oleh